Ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini tak lain hanya untuk berpresentasi. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan laporan analisis tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pemasaran digital e-commerce. Studi kasus iklan Lazada. Nah, untuk anggota kelompok 3 itu, yang pertama itu ada Firdiansyah, yang kedua itu ada saya sendiri, ada Mahdi, yang ketiga itu ada Salman Al-Faris, dan yang keempat itu ada Yusuf Adiba Bilia ada. Nah, untuk abstrak akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi penjelasan selanjutnya yaitu adalah yang pertama adalah abstrak. Abstrak ini kita mengambil abstrak ini dengan tema Lazada ya, yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam pemasaran e-commerce seperti pada iklan Lazada. Jadi kami mengambil studi kasus atau mengambil analisis tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan Lazada. Apakah dalam iklan Lazada tersebut penggunaan bahasa Indonesia itu baku atau benar? Jadi karena apa? Karena sangat penting sekali untuk meningkatkan komunikasi antara bisnis dan pelanggan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dapat membangun sebuah value atau kepercayaan konsumen dan kesadaran sebuah merek atau brand positif. Jadi responden berharap Lazada menggunakan Indonesia sesuai tata bahasa Indonesia yang benar, yang mencerminkan profesionalisme suatu perusahaan, yang menekankan bahwasanya bisnis online tersebut memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik maupun bahasa lokal yang baik untuk sukses pasar di negara kita Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Nah, di sini ada daftar isi ya teman-teman. Jadi daftar isinya yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada masalah, dan yang ketiga itu ada tujuan, yang keempat hasil, yang kelima studi kasus, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh tinjauan persangka, dan yang terakhir penutup. Nah, untuk pendahuluan, bahasa Indonesia berperan penting dalam bisnis, terutama online, karena mempermudah komunikasi dengan konsumen lokal. Penggunaan bahasa yang baku dan benar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat brand, dan menciptakan citra positif bagi bisnis. Selain itu, bahasa Indonesia membantu bisnis online menonjolkan identitas lokal dan memperluas jangkauan ke negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Nah, di era digital, strategi pemasaran yang digunakan menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami menjadi hal penting untuk pelanggan seperti Lazada. Memperlibatkan referensi masyarakat Indonesia terhadap belanja online dengan alasan kenyamanan dan akses ke berbagai diskon. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat juga membantu mengurangi kesalahpahaman informasi produk sebagaimana dibuktikan pada iklan Shopee yang menggunakan bahasa asing yang terkadang menyulitkan konsumen lokal untuk memahami secara efektif. Nah, di sini strategi pemasaran itu harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya teman-teman. Contoh kecilnya seperti ini. Saya sendiri kan asalnya dari Madura sebagai penjual, anggap. Nah, ini si Faris, dia dari NTB sebagai pembeli. Nah, saya ini mempromosikan produk saya menggunakan bahasa saya sendiri. Nah, tentu saja si Faris ini nggak akan paham seperti itu, teman-teman. Jadi dengan menggunakan bahasa asing, kita tuh tidak bisa memahami satu sama lain. Saya bahasnya ke kanan, si Faris malah bahasnya ke kiri gitu. Jadi kan nggak nyambung. Nah, dengan menggunakan bahasa Indonesia ini, kita akan mempermudah terutama dalam strategi pemasaran.
Bisa dipahami teman-teman? Nah, selanjutnya itu ada masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya membahas tentang masalah penggunaan bahasa Indonesia dalam pemasaran iklan Lazada. Untuk masalah pertama, di sini banyak penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa dan ejaan Indonesia, sehingga kurang profesional dan kurang menghargai pengguna bahasa Indonesia. Untuk masalah kedua, penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat mengganggu komunikasi efektif antara bisnis dan pelanggan, sehingga membingungkan konsumen dan melemahkan kepercayaan mereka terhadap produk. Untuk masalah ketiga, di sini perusahaan lokal seperti Lazada ingin memperkuat identitas merek sebagai perusahaan yang peduli terhadap kebutuhan konsumen Indonesia. Namun menggunakan bahasa yang tidak sesuai dapat menghilangkan sentimen positif tersebut. Sini ada tujuan dari penelitian kami. Satu, untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dalam konten dan komunikasi bisnis online dapat membuat kesan iklan lebih jelas dan memudahkan pemahaman pelanggan. Untuk yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen dan membangun merek yang positif dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Yang ketiga, memberikan contoh profesionalisme dan kredibilitas perusahaan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah tata bahasa dan ejaan, sehingga menjadi model yang diharapkan oleh masyarakat luas. Baik, selanjutnya metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan kuesioner. Observasi dilakukan pada aplikasi Lazada untuk memahami penggunaan bahasa dalam iklan. Sementara kuesioner membagikan kepada siswa Universitas Negeri Malang untuk mendapatkan pendapat mereka tentang penggunaan bahasa dalam iklan Lazada. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Lanjutkan. Baik, adapun beberapa hasil penelitian kami melalui kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner, bahwasannya sekitar 67,9% narasumber yang mengisikan kuesioner seringkali menghindari dan tidak ketertarikan iklan Lazada yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa ejaan yang benar. Hal ini dapat menimbulkan kesan kurang profesional dan kurang menghargai penggunaan bahasa Indonesia. Adanya penggunaan istilah-istilah atau kalimat yang berkesan asal-asalan, tidak baku, atau bahkan cenderung tidak sopan. Hal ini tidak dapat membuat sebagai masyarakat merasa iklan tersebut kurang menarik dan kurang sesuai. Ketidakkonsistenan dan penggunaan bahasa Indonesia yang benar di berbagai materi promosi Lazada dapat membuat kesan kurang rapi dan kurang terjaga kualitasnya. Terus untuk hasil penelitian yang kedua, penggunaan bahasa yang baik dan benar juga dapat meningkatkan citra positif perusahaan di mata konsumen. Selain itu, 46,4% narasumber juga setuju menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam promosi iklan Lazada. Itu sangat penting dalam hal pemasaran, terutama dalam situs belanja online. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari temuan survei tersebut, yaitu masyarakat menghargai atau mengharapkan perusahaan-perusahaan besar seperti Lazada untuk
dapat memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai beda tata bahasa ejaan yang benar, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam iklan-iklan promosi yang lain. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil survei terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis. 53% masyarakat setuju bahwa iklan promosi Lazada sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai Lazada telah menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Di sisi lain, 46% masyarakat tidak setuju dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam promosi Lazada. Ini berarti hampir setengah dari responden menilai bahwa Lazada belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan komersial masih menjadi perhatian dalam sorotan bagi masyarakat. Untuk selanjutnya, berdasarkan hasil survei terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis. 82% masyarakat tidak setuju bahwa iklan promosi Lazada sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai Lazada belum menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Dalam poster iklan tersebut terdapat kata Pixel dan Biges yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sebelumnya teman-teman di sini udah tahu gak Pixel sama Biges itu apa? Belum ya. Nah, jadi ini kami mengambil studi kasus karena dari teman-teman di sini pasti ada yang nggak paham kan tentang Pixel dan Biges. Nah, promosi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia itu dapat dianggap kurang transparan dan sulit diakses oleh konsumen. Seperti contoh yang kata Mas barusan yang belum pernah dengar gitu, nggak tahu gitu kan. Nah, hal ini dapat menimbulkan kebingungan, benar kan? Bingung kan? Dan ketidakpercayaan terhadap konsumen terhadap informasi yang diberikan, seperti itu. Nah, untuk studi kasus yang kedua ada pembayaran Lazada Pay Later yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, penggunaan bahasa lain. Bahasa Indonesia dalam fitur pembayaran Lazada Pay Later di Lazada dapat menimbulkan kebingungan bagi sebagian konsumen, khususnya juga bagi generasi X. Nah, mungkin generasi Z masih kebingungan ya terhadap Pay Later ini, apalagi gen milenial seperti yang ada di kampung-kampung desa-desa itu kan pasti bingung itu. Yang harusnya itu di Pay Later yang bisa diterjemahkan dengan menggunakan bahasa Lazada bayar nanti atau Lazada pembayaran nanti. Itu akan mudah dipahami oleh masyarakat luas karena nggak cuma di beberapa daerah tapi ini meluas ke seluruh daerah di Indonesia seperti itu. Yang studi kasus yang ketiga itu tentang Lazada Allowance. Ada yang tahu Lazada Allowance di sini? Nggak tahu ya? Makanya saya mengambil studi kasus Lazada Allowance. Jadi penggunaan bahasa non-Indonesia atau bahasa asing seperti Lazada Allowance atau dalam segi bahasa diartikan sebagai pinjaman Lazada. Jadi di sini kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, apalagi yang disampaikan oleh Mas Hadanan tadi tentang generasi X, generasi Z sekarang pun nggak tahu ya. Rata-rata apa sih Lazada Allowance itu nggak tahu ya. Taunya cuma Shopee Pay Later gitu kan. Jadi di sini dapat menimbulkan kesulitan pemahaman bagi konsumen Indonesia.
Jadi Lazada Loans itu adalah layanan pinjaman yang disediakan oleh Lazada untuk membantu konsumen mengakses dana tunai atau pinjaman. Jadi bahasa Lazada Loans itu menyulitkan sebagai konsumen yang tidak mahir berbahasa Inggris atau tidak familiar dalam memaknai tersebut. Jadi hal ini dapat mengurangi minat konsumen untuk memanfaatkan layanan tersebut karena mereka mungkin tidak mengerti sepenuhnya atau mungkin tidak mengerti sama sekali apa yang ditawarkan oleh perusahaan Lazada tersebut untuk konsumen kita. Jadi penggunaan Lazada itu kalau kata orang-orang itu kalau membuat fitur atau membuat iklan itu gak usah neko-neko. Yang penting semua paham. Yang penting jelas singkat padat ya. Jadi gak usah membuat bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Selanjutnya, ya di sini saya pun nggak tahu ya apa yang namanya Marbolsis sama Garbolnas. Ada yang tahu nggak? Belum mas. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Kalau saya buat singkatan sendiri itu Marbolsis itu mari belanja online sis. Kalau Garbolnas saya nggak tahu apa maksudnya. Ya ada Garbolnas harga banding dan 90%. Garbolnas Marbolsis buat kamu sis voucher 50% tiap hari. Jadi rata-rata Gen Z sendiri pun nggak paham ya Marbolsis atau Garbolnas itu apa. Paham nggak? Belum mas. Belum mas. Jadi Marbolsis dan Garbolnas tidak memiliki arti yang jelas dalam suatu penggunaan bahasa Indonesia yang dapat membingungkan konsumen. Selain itu, iklan ini kalau katanya ChatGPT ya mencampurkan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia yang secara tidak baku gitu. Jadi kalau menurut saya itu seharusnya iklan tersebut harus menggunakan kalimat yang sudah dipahami. Seperti contoh, ayo sobat persiapan diri untuk Garbolnas. Garbolnas itu kayak kata serapan tadi yo, tapi di minimalisir pahami gitu ya dengan promo yang spesial. Jadi kalau kita punya perusahaan nanti ya, meskipun cita-cita ya, gak usah nggak iklan sing aneh-aneh. Yang penting mudah dipahami. Jadi kalau kita menggunakan, kalau menurut saya sih kalau iklan itu harus bahasa Indonesia itu singkat, padat, jelas, mudah dimengerti semua orang. Jadi nggak usah kayak singkatan-singkatan yang aneh-aneh seperti Garbolnas, Marbolsis yang tidak dipahami oleh konsumen. Selanjutnya, jadi kesimpulan kita pada kali ini adalah membahas pentingnya penggunaan bahasa Indonesia dalam pemasaran e-commerce di Lazada. Jadi khususnya kami itu fokus pada iklannya, fokus pada penggunaan bahasa Indonesianya, fokus pada penggunaan bahasa apakah bahasa Indonesia itu baku atau tidak, bahasa Indonesia itu jelas atau tidak. Jadi penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan ini adalah hal yang sangat krusial, hal yang sangat efektif atau penting untuk menjalin komunikasi efektif antara user dan pelanggan, antara user dan bisnis. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau survei form atau kuesioner untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan Lazada. Jadi pertemuan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan akurat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketika suatu perusahaan Lazada itu memahami betul penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan, pasti akan menguntungkan dalam perusahaan tersebut. Karena pada saat ini kayak di Tokshop itu kan jelas ya iklan-iklannya ya, kayak keranjang kuning, nggak ada fitur aneh-aneh kayak pembayaran nanti atau apa-apa, kayak Shopee juga nggak aneh-aneh. Jadi secara keseluruhan studi ini atau penelitian kami itu menyoroti pentingnya memanfaatkan bahasa Indonesia dalam suatu pemasaran bisnis online yang berhasil di pasar tradisional atau kami mengambil referensi yang ada di gambar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akan buka sesi tanya jawab. Rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya atau menambah atau ada sanggahan terkait dengan yang kami jelaskan tadi? Dari kelompok 1, 2, 4 dan seterusnya mungkin ada. Silakan.
kita tunggu ya sampai kiamat. Bisa iki. Dia mau tanya. Oh, ya. Saya Vivi Ayu dari kelompok 2 mau tanya. Agak melenceng tapi mungkin masih bisa masuk tapi ya. Bagaimana pendapat kelompok terkait penggunaan bahasa yang kurang membaku seperti yang tadi itu yang dijelasin ada yang sis, brosis gitu maksudnya sister gitu, yang mana mungkin aja dari pihak Lazada itu pengennya buat supaya pelanggan itu menjadi lebih relate gitu terhadap iklan tersebut sehingga jadi lebih menarik perhatian dari pelanggan. Apakah kayak apa ya, penggunaan bahasa yang mungkin relate dalam kehidupan sehari-hari yang sekarang ini perlu dihilangkan dan diubah menjadi penggunaan bahasa yang baku, kayak misalnya jadi rekan-rekan atau gimana? Apakah harus dihilangkan atau tetap dipakai? Langsung saya jawab pertanyaan dari Mbaknya tentang penggunaan bahasa kata sis dalam pendekatan antara konsumen dan penulis. Menurut saya sih bagus. Pendekatan kayak ayo sobat, ayo rekan, ayo sis, ayo dan itu kan bagus. Dan semua orang itu kan pahamnya ya. Ayo sis kan kita atau ayo sis atau kan paham. Tapi kalau yang ambil saya kasih contoh kayak Polnas, Markrosis atau singkatannya tidak paham, menurut saya kurang efektif. Kalau menurut Mbaknya sis itu sangat berdekatan sekali. Kayak ayo rekan, ayo sobat, kayak contoh saya tadi, ayo sobat atau ayo sis sangat baik sih karena pendekatan visualisasi antara konsumen dan perusahaan Lazada. Berarti yang ditekankan di sini itu kayak singkatan-singkatan yang kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang relate atau sesuai sama apa ya, pemahaman orang-orang Indonesia pada umumnya gitu ya. Iya. Ya kayak kalian kan tak tanyakan apa sih Markrosis, kata yang tahu kan. Nah, kalau saya sendiri menyimpulkan mari belanja online sis, tapi nggak tahu apa yang dimaksud Anda ya. Karena Polnas saya juga tidak tahu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari kelompok lain. Boleh, silakan. Kan saya Bernardita Sari, perwakilan dari kelompok 9. Kalian bukannya harus dibuat semenarik mungkin. Terus mengapa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Berarti apakah iklan tidak boleh menggunakan bahasa asing, contohnya bahasa Inggris? Langsung saya jawab. Untuk iklan ya memang harus dibuat untuk semenarik mungkin ya. Kan ini Lazada ini produk lokal kan. Ini ya apa namanya? Kawasannya kan juga di Indonesia. Sasaran utamanya kan di Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia dikasih bahasa Inggris kan belum semuanya bisa mengartikan kan gitu loh. Terus ya iya Mbak, harus bahasa baku soalnya oh, iya. Tidak harus menggunakan bahasa baku Mbak ya, tapi disarankan menggunakan bahasa yang efektif, terutama efektif, bukan bahasa baku apa enggaknya. Tak tambahin Mbak ya, dalam iklan tersebut itu nggak apa-apa meskipun nggak pakai bahasa baku karena pendekatan kan ya, pendekatan antara konsumen dan si perusahaan Lazada tersebut. Jadi kalau menurut saya sih kayak bahasa atau bahasa yang tidak baku nggak apa-apa untuk iklan karena kan itu dalam suatu marketing kan marketing 5.0 nggak salah ya, pendekatan antara pelanggan dan si perusahaan tersebut. Jadi kalau menurut saya itu lebih disarankan kalau dari metode penelitian kami ya, kayak kan kalian kan antara Garpornas itu kan bahasa yang gaul kan ya, bahasa Markrosis kan adalah bahasa yang gaul tapi kurang efektif untuk komunikasi antara suatu perusahaan tersebut dengan si konsumen tersebut. Kalau menurut saya iklan itu nggak apa-apa meskipun menggunakan bahasa yang tidak baku, tapi lebih disarankan menggunakan bahasa yang baku karena untuk memahami
apa sih konteks iklan tersebut dalam pemahaman konsumen tersebut paham. Karena kan yang namanya Lazada kan aplikasi belanja, yang belanja kan bukan Gen Z doang, tapi kan gen milenial, Gen X, kayak mbak juga yang bisa belanja biasa. Ya, biasanya beli busi untuk sepedanya, biasanya Jual beli satu berarti satu kan kalau gitu kan Lazada. ya kan. Nah, kalau Lazada ada kakek-kakek terus ada tulisan uang gitu kan nggak ngerti apa sih uang gitu. Nah itu sangat penting gitu di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia karena itu mencakup luas seluruh Indonesia ya. Semua orang Indonesia tuh bisa bahasa Inggris, terutama yang di pelosok-pelosok. jadi kalau suatu Lazada tersebut itu kayak targetnya top itu kan rata-rata kakak-kakak kan coklat ya seperti gitu. Nah, saya pastikan Lazada komunitas penjualannya lebih besar daripada Shopee maupun TikTok kalau menggunakan bahasa Indonesia penuh loh ya. Karena yang target marketingnya bukan Gen Z, tapi bisa meliputi Gen milenial maupun Gen X, semua yang mengerti bahasa Indonesia. Apa dasar kan, Pak? Mungkin ada pertanyaan lagi, guys, dari teman-teman. Oke, silakan. Ada 2 pertanyaan. Satu kelompok satu, Mbak. Kan nama saya Miranda Aulia dari kelompok 4. Saya mau tanya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait studi kasus yang berhubungan sama salah satu aplikasi belanja online, salah satunya Lazada. Kira-kira aku boleh tahu nggak kenapa rancunya tuh cuma di aplikasi Lazada? Kan aplikasi belanja online tuh ada yang lain juga. Terus pertanyaan yang kedua, kita tahu Indonesia tuh minat literasi. Kira-kira kalau deskripsi pada penjualan di toko online dibikin itu tuh baku, baik, benar, itu nggak membosankan kan ya? Maksudnya kayak nggak membosankan apa? Kan keseharian kita tuh jarang juga ditemukan pakai bahasa Indonesia yang baku. Jadi kita ngomongnya ya kayak biasa aja. Terus dari masalah itu kira-kira ada solusi nggak supaya pembaca tuh tetap membaca sampai habis mengenai deskripsi grup di toko online-nya, tapi penjual tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar juga, sesuai sama yang bilang mas-masnya tadi, sebaiknya gunakan bahasa yang baku, baik dan benar gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, Jadi saya ingin menjawab pertanyaan pertama, kenapa sih kok kita tuh ambil studi kasus dalam Lazada, kok nggak ambil studi kasus yang lain dari Shopee, dari mana gitu? Ya karena ini penelitiannya kami gitu, yang kami pilih ini. Jadi dalam penggunaan bahasa seperti yang disebutkan Mas Ferdi tadi, itu nggak cuma mencangkup Lazada, tapi seluruh iklan. Ini sebagai contoh kami ambil studi kasus ini gitu. Kalau tentang iklan-iklan sama posternya itu ya nggak cuma ini aja deh, banyak kan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Yang kedua tadi apa, Pak? Bisa diterima? Untuk yang pertama tadi berarti karena Lazada, aku cuma mau tahu apa ya alasan untuk ngambilnya tuh, iya pilihnya salah satu mungkin karena di iklannya kebanyakan bahasa kayak itu nah aku mungkin karena itu kali ya, soalnya kan aku juga pengguna Shopee jadi jarang nemuin kata-kata yang kayak gitu. Oke, kalau pertanyaan kedua tadi, Meskipun ada mungkin nggak banyak gitu di Shopee kan ya. Kalau di sini kan banyak. kalau yang kedua tadi Indonesia kan minim literasi, terus kalau misalnya kita mau belanja online pasti ngebaca deskripsi di tokonya. Tadi masnya tuh nyaranin untuk penjualan tuh sebaiknya menggunakan bahasa yang baku, baik juga benar. Nah, selain Indonesia yang minim literasi kan juga gampang bosanan kalau banyak baca yang berdeskripsinya tuh kayak panjang gitu.
soalnya kan jarang bahasa Indonesia yang baku itu sedikit. Nah, jadi kira-kira untuk supaya konsumen itu tetap beli dan tetap membaca deskripsinya dengan baik dan paham juga tanpa harus menggunakan bahasa yang nggak baku atau bahasa yang baru kayak marbolisis itu ada solusinya nggak? Kalau menurut jadi gini Mbak ya, kalau menurut Mbak yang tadi Kudu Hitam tadi kan mengatakan apakah bahasanya itu harus menggunakan bahasa baku terus. Kalau menurut saya sih semua iklan itu tidak harus menggunakan bahasa tidak baku pun juga boleh. Tapi kan dari penelitian kami kan penggunaan bahasa Indonesia dalam studi kasus iklan bahasa tersebut kayak gini kan contoh kalau kayak gini kan temen-temen Mbak ya gak paham temen nih. Kalau bahasa tidak baku yang lain kayak contoh kayak bahasa baku yang kayak ayo sobat ayo kalian bahasa tidak baku kan ya. Nah, itu kan menurut saya itu boleh, tapi lebih disarankan untuk menggunakan bahasa yang baku. Kalau menurut saya ya, karena kami sudah melakukan penelitian penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan studi kasus dengan bahasa Jawa. Karena kalau kita menggunakan bahasa yang baku plus yang tidak baku pun boleh ya, bahasa baku antara campuran dan tidak baku. Yang penting konsumen itu paham apa yang kami iklankan, apa yang dilakukan oleh Lazada. Jadi kayak gini kan campuran bahasa antara Indonesia yang tidak baku dan bahasa Inggris maupun tidak baku juga baik. Dan karena bagusnya nggak semua orang paham. Kalau menurut saya pribadi, menurut kami kelompok boleh menggunakan bahasa yang tidak baku, akan tetapi harus mengerti semua pasaran konsumen antara generasi Z, generasi X, generasi apa gitu. Kayak tadi kan contoh slide yang selanjutnya tadi kan B99 gas ya, gas itu penjualan terbesar ya, penjualan terbesar. Kenapa kok gak big gas aja? Kok ada 99? Kan semua orang kan kayak tadi teman saya kan tanya pada saya, ini bacanya apa? B99 atau SN tahun kan ya? 99 tahun gitu. So, kan nggak semua orang paham tentang penggunaan kalimat. Kalau menurut saya sih bahasa baku dan tidak baku dicampur itu memang dalam marketing kayak 5.0 atau berapa itu memang sangat bagus karena pendekatan visualisasi antara konsumen dan perusahaan tersebut. Tapi kalau dari kami, pokok yang penting konsumennya itu semua kalangan konsumen paham apa yang dipakai. Ini kan bahasa dolar, kan nggak semua orang paham, apalagi generasi milenial atau generasi X yang kayak di kalangan di wilayah terpencil terpelosok-pelosok kan nggak paham. Niatnya beli nggak paham, tadi ke Shopee, ke TikTok kan biasa kan? Ya silakan. Izin bertanya Mas dari kelompok 5. Kan ya tadi bisa dijelaskan bahasa baku dan baku ini bisa dipadukan. Tapi sebenarnya di sini dengan menggunakan kayak bahasa yang tidak baku maupun baku, Lazada dan e-commerce lainnya itu berusaha memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan ringan. Dan diharapkan untuk membuat konsumen mereka ini itu lebih tertarik dan setia terhadap platform mereka. Pertanyaan saya ini kan mereka kan telah mengikuti atau sedang mengikuti tren pemasaran digital yang sedang ada, dan tren ini kan trennya kan menggunakan bahasa informal dan menyelipkan gaya-gaya netizen ya, tapi tetap menggunakan bahasa baku. Nah, apakah keuntungan mereka ini jika menggunakan bahasa yang baku dan tidak baku itu sepadan, atau keuntungan mereka itu kayak tetap stay di situ atau naik atau turun dengan menggunakan gaya bahasa yang baku? Terima kasih.
Kalau menurut saya Mas ya, kan tren antara Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada kan berusaha memasarkan produk-produk dari perusahaan-perusahaan tersebut ya, memasarkan ya, iklan tersebut ya. Kalau menurut saya ini antara perpaduan bahasa baku dan tidak baku, menurut saya sih baik sih menurut saya. Ya, kayak contoh kalau yang tidak menurut baik tadi kayak Garbolnas, Smartbosis ya, kayak dua tadi kan nggak menemukan sih saya di Shopee, di TikTok, Tokopedia. Itu kan bahasanya tidak baku dan bahkan bahasanya tidak baku ya, atau singkatannya tidak baku loh menurut saya. Bahasa baku dan tidak baku di perpaduan untuk iklan menurut saya baik, karena untuk pendekatan ke tren generasi sekarang sih, tren digital sekarang. Tapi kalau kayak begini, kayak tadi kan Garbolnas, Smartbosis, menurut saya tidak baik dalam satu iklan, karena tidak semua orang atau bahkan Gen Z tidak mengenal apa itu Smartbosis. Kalau boleh kalian ketik di ChatGPT, Smartbosis itu apa sih singkatannya? Pasti kalau kayak ketik tadi ya, bentar. Kayak Garbolnas tadi ya, kayak ketik di ChatGPT itu mirip dengan konsep hari belanja online nasional. Jadi kan gak apa ya, dengan kalimat ini sama ini kan gak paham Mas ya. Garbolnas, harga banding, maksudnya kan nggak mengerti kan apa gunanya kita buat iklan kalau tidak mengerti konsumen. Kan iklan itu iklan kan gunanya untuk menarik konsumen untuk membeli produk kita kan, bukan kita buat iklan untuk menghindari konsumen. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi perpaduan bahasa baku dan tidak baku itu lebih baik untuk tren digital sekarang. Tapi kalau menurut saya kayak ini Garbolnas, Smartbosis, menurut saya tidak baik dalam satu iklan, karena memang singkat tapi tidak paham oleh konsumen. Apa gunanya kita menggunakan kalimat yang singkatan tapi konsumen tidak memahami iklan tersebut? Paling yang dipahami cuma ini, ya kan? Tahu nggak? Yang dipahami cuma apa? Suatu nama istilah ini. Yang pahami siapa ya dan tahu. Tapi tahapannya ya, tertariknya oleh si aktor si peminta. Ya Mas. Terima kasih Mas. Tahu dasar kan? Sudah. Tadi Mas. Karena waktunya sangat terbatas, kami dari kelompok 3 ingin pamit ya undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.